Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawaliana dari Hukum Keluarga kelas B semester 6, NIM 23831100074. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali materi yang telah disampaikan mengenai perbandingan hukum, khususnya dalam konteks hukum keluarga dan sistem hukum di beberapa negara, terutama negara-negara Muslim. Pemaparan ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan kembali materi yang telah diberikan, tetapi juga untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana hukum keluarga diterapkan dalam berbagai sistem hukum yang berbeda, serta bagaimana perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum. Pengertian perbandingan hukum adalah suatu metode dalam ilmu hukum yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara dengan tujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari sistem hukum tersebut. Namun jika dijelaskan lebih dalam, perbandingan hukum tidak hanya berhenti pada melihat perbedaan aturannya saja, melainkan juga mencoba memahami latar belakang dari lahirnya suatu aturan hukum tersebut. Artinya, kita tidak hanya bertanya apa isi hukum tersebut, tetapi juga mengapa hukum itu dibuat seperti itu. Perbandingan hukum juga mencakup beberapa aspek, seperti struktur lembaga hukum, cara penegakan hukum, budaya hukum masyarakat, serta efektivitas hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena suatu aturan hukum yang baik di satu negara belum tentu efektif jika diterapkan di negara lainnya. Selain itu, perbandingan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembaruan hukum. Suatu negara dapat mengambil inspirasi dari sistem negara lain yang dianggap lebih baik, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi masyarakatnya tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan alat penting untuk memahami hukum secara lebih luas, kritis, dan tidak terbatas pada satu perspektif saja. Yang kedua, mengenai hukum keluarga. Hukum keluarga adalah bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara individu dalam lingkup keluarga. Hubungan tersebut dapat timbul karena adanya perkawinan maupun hubungan darah. Hukum keluarga mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia, seperti pembentukan keluarga melalui perkawinan, hubungan antara suami istri, tanggung jawab orang tua kepada anaknya, hingga persoalan perceraian hingga pembagian waris. Hukum keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menentukan baik buruknya suatu bangsa. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pengaturan kehidupan keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat An-Nisa surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa hukum keluarga dalam Islam tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Jadi, hukum keluarga tidak hanya mengatur hubungan secara hukum, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Pembahasan yang ketiga mengenai sistem hukum di dunia. Sistem hukum di dunia ada civil law. Sistem hukum civil law merupakan sistem hukum yang didasarkan pada peraturan tertulis yang telah dikodifikasikan secara sistematis. Sistem ini berasal dari tradisi hukum Romawi dan berkembang di negara-negara Eropa kontinental. Dalam sistem ini, hakim berperan sebagai pihak yang menerapkan undang-undang yang telah ada, bukan sebagai pembuat hukum. Maka dari itu, putusan hakim biasanya mengacu secara langsung pada peraturan yang tertulis. Kelebihannya dari sistem ini adalah adanya kepastian hukum, karena aturan tersebut itu sudah tertulis dengan jelas. Namun, kelemahannya adalah kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang cepat, karena perubahan hukum harus melalui proses legislasi yang cukup panjang. Yang kedua ada common law. Sistem hukum common law merupakan sistem hukum yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan putusan hakim. Dari sistem ini, hakim memiliki peran yang sangat penting karena putusannya menjadi sumber hukum bagi kasus-kasus berikutnya. Keunggulan sistem ini adalah fleksibilitasnya karena hukum dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Namun,
Sistem ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat bergantung pada interpretasi hakim. Yang ketiga ada hukum Islam. Sistem hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu dan ijtihad manusia. Terdapat 4 sumber hukum. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat ada qiyas. Al-Quran yaitu sumber hukum utama yang berisi prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam hukum keluarga. Contohnya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga, yang berarti memiliki kewajiban untuk melindungi dan menafkahi. Lalu yang kedua ada hadis, yaitu berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Melalui hadis kita dapat memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dalam umat Islam. Lalu yang keempat ada qiyas, yaitu digunakan untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum diatur secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, dengan cara membandingkannya dengan kasus yang memiliki kesamaan. Jadi dengan adanya keempat sumber ini, hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel, namun tetap berpegang pada prinsip dasar. Yang keempat ada hukum keluarga di negara Muslim. Meskipun negara-negara Muslim menggunakan sistem hukum sebagai dasar dalam hukum keluarga, yaitu hukum Islam, namun penerapannya itu tidak selalu sama. Jadi perbedaan tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti perbedaan mazhab yang dianutnya, lalu kondisi sosial budaya masyarakat, sistem politik yang berlaku, serta tingkat perkembangan atau modernisasi suatu negara. Sebagai contohnya, negara yang lebih modern cenderung melakukan reformasi hukum keluarga untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dapat beradaptasi dengan kondisi masyarakatnya. Yang kelima, contoh penerapannya. Contoh penerapan dalam misalnya hak asuh anak. Dalam hukum Islam terdapat prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam menentukan hak asuh. Berarti keputusan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak itu tidak hanya didasarkan pada aturan yang formal, tetapi juga mempertimbangkan pada kondisi yang nyata yang paling baik bagi perkembangan anak tersebut. Biasanya anak yang masih kecil akan diasuh oleh ibunya karena dianggap sebagai orang yang mampu memberikan kasih sayang dan perhatian. Namun, jika kondisi ibu tidak memungkinkan, maka pengadilan dapat memberikan hak asuh tersebut kepada pihak lain yang dianggapnya itu lebih mampu. Yang kedua, realita di pengadilan, yaitu meskipun secara hukum hak-hak masyarakat telah terjamin, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum. Lalu faktornya juga ada ekonomi dan akses terhadap layanan hukum menjadi hambatan. Jadi yang menyebabkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Lalu yang kesembilan ada analisis perbandingan antar negara. Jika kita menganalisis hukum keluarga di beberapa negara muslim seperti Indonesia, Aljazair, Malaysia, dan Tunisia, maka kita dapat menentukan bahwa meskipun negara-negara tersebut memiliki sumber hukum yang sama, yaitu hukum Islam, namun dalam praktiknya itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor utamanya yaitu perbedaan mazhab yang dianut oleh masing-masing negaranya. Sebagai contoh, Indonesia mayoritas mengikuti mazhabnya Syafi'i, sementara Aljazair cenderung menggunakan mazhab Maliki. Perbedaan mazhab ini berpengaruh pada cara penafsiran hukum, terutama dalam hal-hal teknis seperti perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak. Selain faktor itu, ada juga faktor budaya lokal yang sangat mempengaruhi penerapan hukum keluarga. Jadi setiap negara memiliki nilai, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda, sehingga hukum diterapkan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakatnya.
Misalnya, masyarakat di Afrika Utara seperti Aljazair memiliki struktur keluarga dan nilai sosial yang berbeda dengan masyarakat di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Faktor lainnya juga ada sistem politik dan kebijakan negara. Jadi, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan membentuk hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendekatan antara negara yang lebih konservatif dengan negara yang lebih progresif. Tunisia misalnya mengambil langkah yang cukup berani dengan melarang poligami, yang merupakan bentuk reinterpretasi terhadap hukum Islam demi menyesuaikan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Sementara itu, negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Aljazair masih memperbolehkan poligami, tetapi dengan syarat yang sangat ketat, seperti harus mendapatkan izin dari pengadilan dan mampu berlaku adil. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dengan perlindungan terhadap hak perempuan. Selain poligami, yaitu dalam hal hak asuh anak. Jadi hampir semua negara muslim tetap berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, implementasinya bisa berbeda-beda, tergantung pada pertimbangan hakim dan kondisi sosial masing-masing negara. Jadi menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasarnya sama, penerapannya tetap fleksibel. Dari seluruh perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa hukum Islam memiliki dua karakter yang utama, yaitu universal dalam prinsip karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fleksibel dalam penerapan karena dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi antar agama, budaya, dan negara. Karena itu tidak tepat jika kita menilai suatu sistem hukum lebih baik atau lebih buruk tanpa melihat konteksnya. Dengan demikian, perbandingan hukum tidak hanya membantu kita memahami perbedaan antar negara, tetapi juga melatih kita untuk berpikir secara kritis, terbuka, dan tidak kaku dalam melihat hukum. Baik, sudah sampai penutup. Sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan sarana penting dalam memahami sistem hukum secara luas dan mendalam. Dengan mempelajari perbandingan hukum, kita dapat melihat bahwa hukum tidak bersifat universal dalam penerapannya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda di setiap negaranya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbandingan hukum sangat penting, terutama bagi mahasiswa hukum, agar mampu berpikir secara kritis, analitis, dan terbuka terhadap berbagai sistem hukum yang ada. Baik, saya Hawaliana pamit undur diri. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.